Untuk menuju good governance, kita sebagai ASN memiliki 7 prinsip ASN. 7 prinsip tersebut yakni berakhlak. Video ini dibuat oleh tim kelompok 3 Latsar CPNS tahun 2024 dari Poltek Perkapalan Negeri Surabaya yakni dan dari Poltek Negeri Tanah Laut yakni berikut analisis penerapan panduan perilaku berorientasi pelayanan pada tugas dan fungsi pekerjaan dosen. Bahwa berorientasi pelayanan merupakan komitmen seorang ASN untuk terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan baik dan cekatan untuk kepuasan masyarakat dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitasnya. Tujuan berorientasi pelayanan ada 4. Yang pertama adalah efisiensi, profesionalitas, akuntabilitas, dan terakhir adalah kepuasan masyarakat yang mana bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Panduan berorientasi pelayanan ada 3 prinsip dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Contoh penerapan dalam hal memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu adalah dalam hal penilaian yaitu objektif dan adil dalam memberikan penilaian. Dalam hal pelayanan adalah bahwa kita bisa komunikatif dan mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan. Contoh penerapan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan yaitu adalah yang pertama adalah kita berpenampilan profesional, rapi, dan sopan, tepat waktu yang menunjukkan profesionalisme dan menghargai waktu. Dan ketiga adalah perlakuan yang baik yaitu hormat dan peduli terhadap semua individu. Dan terakhir adalah contoh penerapan melakukan perbaikan tiada henti yaitu adalah terus beradaptasi dan tingkatkan kualitas pelayanan melalui contohnya 1. Bimbingan tugas akhir yaitu membimbing mahasiswa hingga mencapai hasil terbaik. Yang kedua adalah Tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga adalah tanggung jawab publik yaitu adalah kontribusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan core value ASN yang ketiga yaitu kompeten. Makna kompeten merujuk pada kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada ASN, kompeten mencakup keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Konsep dasar kompeten pada ASN meliputi yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, yang kedua keterampilan atau skill, dan yang ketiga sikap atau attitude. Panduan perilaku kompeten pada ASN yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berikut contoh penerapan core value kompeten. Bisa dilihat pada video, terlihat seorang ASN kita sebut Rini sedang kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya. Lalu Rini meminta tolong dengan teman di sampingnya yaitu Siva untuk membantu. Siva pun dengan senang hati membantu Rini. Lalu setelah pekerjaan Rini telah selesai dengan dibantu Siva, mereka saling berdiskusi dan memutuskan untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang keahlian dengan berkonsultasi maupun belajar langsung dengan coach atau senior yang ada pada instansi tersebut. Makna yang dapat kita ambil dari video ini yaitu seorang ASN yang kompeten memiliki ciri kepribadian yang bersemangat dalam meningkatkan kemampuannya. ASN yang kompeten juga tidak segan dalam membantu orang lain untuk belajar dan selalu mengupayakan diri untuk menyelesaikan tugas dengan kualitas yang terbaik. Oke, selanjutnya adalah loyal. Nah, apa sih teman-teman loyal itu? Secara umum, loyalitas dapat diartikan sebagai kesetiaan dan kepatuhan terhadap tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Nah, sebagai ASN, loyalitas ini bukan sekedar kepatuhan dan aturan teman-teman, tapi lebih kepada komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan kepentingan negara.
Nah, apa saja sih panduan perilaku loyal? Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Oke teman-teman, berikut adalah contoh penerapan dari core value berakhlak loyal. Oke, selanjutnya adalah core value ASN berakhlak, yaitu harmonis. Nah, apa sih harmonis itu? Harmonis adalah dalam konteks aparatur sipil negara atau ASN merujuk pada pentingnya menciptakan hubungan yang baik dan saling mendukung lingkungan kerja, masyarakat, dan keluarga tanpa membedakan dari sisi latar belakang, agama, suku, ras, dan budaya. Nah, apa saja sih panduan perilaku harmonis? Harmonis ada 3 panduan perilaku teman-teman. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, berikut ini adalah contoh dari penerapan perilaku harmonis dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan salah satu dari nilai core value ASN, yaitu adaptif. Di mana makna adaptif sendiri adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Akan tetapi, dalam makna adaptif memiliki beberapa batasan, seperti adaptif sendiri adalah proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Kemudian adaptif sendiri merupakan penyesuaian terhadap norma-norma serta penyesuaian dengan situasi yang berubah dan juga penyesuaian dengan kondisi yang diciptakan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, dan serta penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Berikut ini adalah panduan perilaku dari adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan juga bertindak proaktif. Nah, berikut ini adalah contoh dari implementasi adaptif dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran interaktif seperti Kahoot, Quizizz, Quizlet, dan Google Forms, serta media pembelajaran interaktif lainnya. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan makna core value ASN terkait kolaboratif. Oke, jadi makna kolaboratif seperti yang diilustrasikan pada gambar. Jadi bagaimana kita semua itu berkolaborasi dengan rekan kerja dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk panduan perilaku untuk core value kolaboratif, yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berikut adalah video tentang perilaku kolaboratif. Kita lihat bersama bahwasanya di dalam video ini menceritakan bagaimana budaya kolaboratif itu diawali dengan fokus group discussion. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana kontribusi keterlibatan mahasiswa di dalam proyek pengabdian masyarakat.
Di dalam video ini kita lihat bahwasanya dosen itu sebagai fasilitator mengajak mahasiswa untuk berdiskusi terkait dengan peran mereka, kemudian terkait juga dengan bagaimana apa kontribusi yang nanti mereka bisa berikan kepada proyek pengabdian masyarakat itu, sehingga diharapkan dengan kita memberikan ruang kepada mereka, mereka merasa dihargai dan pengabdian masyarakat bisa berjalan dengan sukses dan baik. Demikian penjelasan terkait core value ASN kolaboratif dari saya. Terima kasih.